siapa jodoh kami ya Allah. Kami tak pernah tahu ya Allah. Engkau yang tentukan pasangan kami di luar nalar masing-masing. Makanya ketika Nabi naik buraq, bacanya juga kalimat tasbih perlindungan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surat ke-43 juz ke-25 ayat 13 ayat 14, halaman yang 490, posisinya sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu hari datang anak Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Kenapa disebut Az-Zahra? Karena Fatimah tidak pernah menstruasi, suci, harum, bersih. Makanya ibu mohon izin mohon maaf, ini bukan untuk lucu-lucuan, tapi Allah sebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat kedua, di juz ke-1, di ayat ke-25, di halaman 5, baris paling atas sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Azwajum mutahharah, istrimu di surga itu dijaga dari menstruasi, disentuh perawan. Perempuan sudah capek menstruasi di dunia, tak perlu ganti sholatnya. Sudah capek nipas di dunia, tak perlu ganti sholatnya. Maka ibu masuk surga, amin, Allahumma amin. Tak perlu memikirkan untuk membeli softtek. Apakah softtek, apakah Laurier, apakah Charm, apakah yang 23 cm, 35 cm, 44 cm, yang tinggi 5 cm, tinggi 7 cm, yang pakai sayap, yang tidak pakai sayap, yang ekstra daun sirih, yang tidak pakai daun sirih, yang pembalut pagi, pembalut siang, pembalut malam, yang harganya 12.000, 8 gratis 3. Sales. Gue bingung ya. Fatimah datang ke Nabi, tidak ketemu Nabi. Ada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dilaporkan Fatimah minta apa? Pembantu. Sampai pulang ke rumah, malamnya Nabi datang. Nabi langsung duduk di tempat tidur Fatimah dan Ali. Ijazahnya langsung dari Nabi, diabadikan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim nomor urut hadis 2728. Kata Nabi, anakku, aku tahu tanganmu lecet-lecet gara-gara menimba. Aku tahu nak, tiap kali kau menyapu nak. Aku tahu nak, kau mencuci baju suamimu nak. Aku tahu nak, kau capek mengurus rumah tangga. Kau sisirkan rambut anakmu, kau bersihkan rumah tangga ini nak, sehingga kau minta pembantu kepadaku nak. Ketahuilah nak, ada yang lebih hebat dari pembantu untuk tidak memberatkan urusan rumah tanggamu, supaya kau bisa tarik suamimu, supaya kau bisa tarik anakmu nak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur nak, jangan pernah tinggal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ibu amalkan sebelum tidur, ibu tarik suami ibu masuk ke dalam satu surga. Amin Allahumma amin. Ijazah ini langsung dari Nabi kepada anaknya yang paling mirip cara jalannya, cara batuknya, cara berbicaranya, Fatimah Az-Zahra. Kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ars, ada malaikat namanya malaikat Haramatul Arsy. Mengeluh ke Allah, tak sanggup memikul ars yang besar ini ya Allah. Kata Allah, iqra'u kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Kalau bapak umroh, ibu umroh, ada yang sudah pernah umroh? Umroh itu berat karena perjalanan fisik. Umroh itu ada yang 10 hari, ada yang 12 hari. Ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta. Beda-beda, tergantung hotel, pesawat, dan jarak dengan Ka'bah dan dengan Madinah. Ketika letih umroh 4 hari di Madinah, berangkat ke Mekah, maka pertama kali melihat Ka'bah, kata Nabi SAW dalam berbagai macam riwayat ulama, ada tasbih antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim.
Apa yang dibaca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari maqam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas. Mau doa apa saja. Ada yang ditaruh di buku, boleh. Ada yang pakai handphone, silahkan. Baca doa bebas, tidak ada masalah. Tapi dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad ada doa sunnah yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surat kedua juz kedua ayat 201 di surat Al-Baqarah itu. Ada bapak-bapak waktu saya umroh ibu digantinya doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati marfu'ah wa qina azabannar. Bilang ngada-ngada bapak nih buat aliran baru. Ustaz dia bilang, aku nih umroh ngajak istriku dua. Istri pertama hasanah, istri kedua marfu'ah. Kalau yang ku sebut cuman hasanah, marfu'ah cemburu Ustaz. Pala lah bilangnya. Ada tasbihnya supaya nak lelah, supaya nak letih. Ketika Nabi Yunus 40 hari di perut ikan paus, walaula annahum kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat ke-37 juz ke-23 ayat 142 dan 3 halaman 451 sebelah kanan Al-Qur'an Al-Karim. Kalaulah Yunus tidak berzikir dengan tasbihnya, maka kami tidak akan mengeluarkan Yunus dari kegelapan perut ikan paus. Apa yang dibaca Nabi Yunus? Surat ke-21 juz ke-17 ayat 87 halamannya 329, posisinya sebelah kanan. Ibu sudah hafal tadi. La ilaha illa anta subhanaka ini kata kuncinya. Seberat apapun masalah, segelap apapun masalah, masukkan kalimat tasbih. Kalau penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka tasbihnya naikkan 4 kali lebih tinggi. Kalau punya penyakit, kata Allah, langsung dari Allah. Nanti buka surat As-Saffat 146 halamannya 451. Punya asam urat, punya kolesterol, punya sakit liver, punya apa jantungan, langsung dari Allah. Disebutkan wa anbatsna alaihi sajaratan min yatin. Kata Allah, banyak konsumsi buah labu siam. Langsung dari Allah. Itu ibu, kalau ibu cek di Google manfaat labu siam, banyak. Tiap hari ibu konsumsi labu siam, itu akan menyelamatkan dompet. Irit ibu. Makanya ketika Isra wal Mi'raj sama kasusnya dengan Nabi Yunus, kami datangkan kambing, minum di pagi, minum di sore, minum susu kambing. Maka ketika Nabi dihidangkan minuman di langit Allah Subhanahu wa taala, itu minumannya kan 2. Yang satu susu, yang satu khamar. Nah ini cocok sudah 2, tidak bisa aku singgung. Yang satu jahe, yang satu air putih. Kalau cuma keluar air putih tadi aku singgung betul DKM Mas. Rupanya keluar pula jahenya sini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sakitnya udah hendak di luar akal, di luar nalar, naikkan zikirnya, berganti zikir Nabi Ayub ayat 83. Anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakit, usap 7 kali. Saya berulang ibu ceramah habis suara saya pakai ini. Walaupun sakit-sakit ketika ceramah aman-aman saja, tapi pas pulang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakitnya tidak kunjung sembuh, anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Itu langsung dari Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menutup doa, doanya terlalu berat, doanya terlalu banyak, agar doa ini cepat diangkat, uga pakai kalimat tasbih. Surat ke-10 ayat ke-10 halaman 209 surat Yunus. Da'wahum biha subhanakallahumma
wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kalimat tasbihnya. Baca ini di penutup doa lebih cepat naiknya daripada tidak dibaca. Ijazahnya langsung dari Allah. Surat Yunus ayat 10. Sebanyak apapun doa, amalannya bukan dari saya, diabadikan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalimat tasbih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita mengenal kalau ceramah banyak lucu, banyak tawa-tawa, ada pantun, ada nyanyi, ada rumus. 6682 kata Nabi, baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi boleh bu pepantun berlucu. Begini cara orang Melayu ceramah. Kalau aku ceramah duduk, ibu-ibu jaga hati ya. Ngantuk orang. Pengurus masjid sudah siapkan dana puluhan juta untuk Ustaz nih kan. Memang Ustaz viral ya. Saya ibu datang dari Manggar. Saya baru 3 tahun di kota Balikpapan. Saya datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Begini cara orang Melayu ceramah. Saya tinggal di dekat asrama haji. Kenapa tinggal di dekat asrama haji? Karena pesan ibu saya paling hobi nonton sinetron terpanjang di RCTI, Tukang Bubur Naik Haji. Itu 2185 episode. Juara 3 sinetron terpanjang, juara 2 Dunia Terbalik, juara 1 Tukang Ojek Pengkolan. Makanya Isra Mi'raj ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada perintah menjemput sholat. Coba lihat yang dibaca Ustaz tadi. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan tanda, kata Allah, bukan untuk menjemput sholat. Sholat sudah ada. Lihat nanti surat Mi'raj ayat ke-18, surat An-Najm halamannya 526 sebelah kiri Al-Quran Al-Karim, surat ke-53 juz ke-27. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Allah, Mi'raj itu untuk menunjukkan tanda kebesaran kami. Maka ketika Nabi Isra, Nabi melihat ada orang memukul kepalanya pecah, memukul kepalanya pecah, memukul kepalanya pecah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau sholat. Sholatnya semau perut. Giliran Idul Fitri, Idul Adha ke masjid, sholat subuh tidak muncul ke masjid. Giliran mati minta pengurus masjid sholatkan di masjid. Terkejut malaikat yang ada di pintu masjid, tidak pernah masuk masjid, sholat di masjid gitu. Makanya Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yuk ramaikan masjid kita. Jangan hanya ramai malam seperti ini saja. Ramaikan subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya. Kalau orang Manggar ini datang pas diundang saja. Kalau tidak diundang tidak juga dia datang. Kalau aku sholat di sini malu juga aku. Ini Ustaz kemarin. Nah, jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj ini tanda, alamah, simah, ayah disebut di dalam Quran. Dan tanda itu penting untuk membedakan siapa kita. Apakah kita mengakui Nabi Muhammad atau tidak? Apakah kita mempercayai Isra Mi'raj atau tidak? Karena kalau kita tidak punya alamat, bahaya bu. Ada artis bu, dari 2006 sampai 2026 berkeliling dia konser. Maaf, dia selalu nyanyi mencari alamat